Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa, siswa-siswi SMA dan SMK, serta para hadirin yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sutandika, mahasiswa semester 2 dari Universitas Terbuka, Prodi Ilmu Komunikasi. Di era digital seperti sekarang ini, satu jempol itu bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang, bahkan ke ratusan orang, atau bisa jadi ke jutaan orang. Tapi, tidak semua informasi yang disebarkan itu benar atau akurat. Bisa saja hoax itu bisa menyusup ke grup keluarga, grup teman, atau bahkan ke grup kelas kita. Dampaknya apa? Banyak konflik yang terjadi. Kurangnya kepercayaan lagi dan pecahnya satu kesatuan akibat dari berita yang disebarkan itu. Nah, kalian pasti semua pernah kan? Pernah membaca berita yang lagi viral ataupun yang lagi heboh di sosial media dan langsung apa? Langsung percaya. Tapi padahal itu adalah hoax. Atau mungkin bahkan kalian juga menyebarkan berita itu yang belum tahu kebenarannya. Nah, di sini hari ini saya akan mengajak kita semua untuk apa? Untuk kepo. Kepo bukan kepada isi beritanya tapi kepada kebenarannya. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya yakin kita semua di sini punya peran penting. Jadi kita semua di sini bukan hanya jadi pembaca, tapi jadi apa? Jadi penjaga akal sehat. Untuk itu, ayo kita kenali apa itu hoax, terus kenapa kita harus peduli kepada hoax itu, dan apa yang harus generasi muda sekarang lakukan untuk berpikir kritis terhadap hoax tersebut. Mengapa hoax itu berbahaya? Hoax bukan cuma berita palsu, tapi dia bisa memecah belah, menyesatkan, bahkan membahayakan. Bayangkan, gara-gara satu informasi palsu yang disebarkan oleh seseorang, seseorang tersebut bisa kehilangan pekerjaan, reputasi, bahkan kehilangan nyawa. Dan yang paling rentan apa? Kita semua di sini. Sebagai generasi muda yang cepat dan aktif terhadap informasi digital. Seperti contohnya apa? Bangun tidur, kita pegang HP. Dan buka HP pastinya. Lihat informasi, ada informasi apa. Jadi kita harus bisa menelaah. Harus bisa menelaah apakah informasi itu benar atau hanya sekedar informasi yang dibagikan. Jadi jangan mudah percaya. Untuk itu benar-benar hoax itu berbahaya. Dan dampak hoax di kehidupan nyata ini, yaitu dari hoax kesehatan. Seseorang bisa menolak vaksin atau pengobatan lainnya karena takut. Kemudian yang kedua adalah hoax politik. Bisa menyebabkan hilangnya satu kesatuan dan munculnya banyak problematik atau konflik dari hoax politik tersebut, memecah belah bangsa. Yang ketiga adalah hoax sosial, yaitu bisa merusak nama baik seseorang. Dalam penelitian Raharjo dan Winarko pada tahun 2021, rendahnya literasi di era milenial sekarang yang menjadi penyebab utama hoax bisa menyebar karena kurangnya verifikasi dari sebuah konten. Untuk itu kita harus bisa menelaah dan mencari kebenaran dari informasi-informasi yang disampaikan oleh teman ataupun orang-orang lain di sosial media tersebut. Kemudian mereka menekankan juga
untuk edukasi digital supaya generasi muda bisa bijak dalam menggunakan internet dan media sosial. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu dengan kepo, hanya kritis terhadap informasinya. E-nya, evaluasi sumbernya dari mana. P-nya, periksa faktanya, apakah benar atau tidak, jangan langsung asal menyebarkan. Dan oke kita sebarkan kalau valid, kalau kebenarannya betul-betul teruji dan asli, kita sebarkan. Jadi harus kepo dulu untuk bisa percaya terhadap informasi. Jadi untuk itu kita semua di sini jangan mau jadi korban, apalagi pelaku dari hoax. Jadilah generasi muda yang mementingkan literasi dan menelaah informasi untuk kebenaran dan mencegah terjadinya konflik. Karena satu klik atau satu jempol ini bisa benar-benar menyebabkan dampak di media sosial. Untuk itu, kepada kita semua yang ada di sini sebagai generasi muda, marilah kita jadi generasi bukan cuma cerdas, cepat, tapi kita harus jadi generasi yang benar-benar mementingkan kebenaran dan fakta. Jadi kita harus benar-benar menjadi generasi yang peduli kepada informasi dan menjadi generasi penerus bangsa yang benar, bukan mengikuti berita yang viral seperti itu. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.